Nah, kita akan ngebahas soal eksploitasi ya. Atau secara umum berkaitan dengan pengambil alihan value terhadap power labor ya, atau tenaga dari para pekerja yang ada di dalam komoditas. Dalam eksploitasi ini teman-teman, nanti ada beberapa variabel-variabel yang akan kita bahas. Yang pertama pasti komoditas. Apa itu komoditas? Secara umum, dari perspektif ekonomi, di dalam komoditas itu nanti ada value atau nilai. Lalu nanti di dalam value itu ada beberapa aspek-aspek lain yang ada salah satu kaitannya juga dengan labor power ya, atau tenaga pekerja. Nah, sebelum itu urgensinya untuk akhirnya kita membahas soal eksploitasi itu apa? Nanti ada kaitannya dengan satu hal yang dibahas di video di bawah ini. Ini ada video setelah ini. Nah, ini coba kita tonton bersama dulu ya. Suaranya sudah ada belum? Belum, Pak. Suara di videonya sudah keluar? Belum, Pak. Nggak keluar ya? Nggak ada suaranya, Pak. Coba dari pengaturannya, Pak. Biasanya ada berbagi audio gitu, Pak, di pengaturannya. Pengaturan Zoom ya? Iya, Pak. Iya, waktu share screen tuh biasa ada optionnya, Pak. Nanti ada yang berbagi audio itu biasa dicentang kalau nggak salah. Coba ya. Yang audio setting, Pak. Audio setting. Audio setting. More. Audio setting. Share screen ya. Terus yang mana ya? Share screen ini, bukan? Audio. Bisa nggak ya saya share screen? Ada yang bisa bantu gimana ya? Di mananya ya? Atau kalau saya download, saya mainkan videonya aja bisa nggak? Nggak kedengeran nggak ya kira-kira ya? Oh, share sound ini kayaknya. Oh yes. Iya, Pak, benar, Pak. Share sound. Oke, sip. This episode is made possible by CuriosityStream. Sudah Get kedengeran? free access to Nebula, the streaming platform. Ya, Pak. Sudah ya? This episode is made possible by CuriosityStream. Get free access to Nebula, the streaming platform built by all your favorite YouTubers, when you sign up for CuriosityStream at the link below. Nah, silahkan ditonton ya. If you live in what's commonly called the Western world, especially in the United States, you've no doubt heard the claim that capitalism is the most efficient system for the distribution of products, and that this is thanks to the miracle of the free market, a completely organic system by which the true value of goods and services are determined. As I've mentioned in recent videos, American faith in the economic structure of capitalism is on the decline, but arguments for the effectiveness of the system are still very common. In this episode, we're going to take a look at one of the more common ones, the assertion that capitalism is efficient. Let's start with that word.
efficient. What is efficiency? The dictionary definition is effective operation as measured by a comparison of production with cost, as in energy, time, and money. The capitalist understanding of that definition is where we get into trouble. Capitalism is driven by the profit motive, the pursuit of ever greater financial gain regardless of actual economic performance. With that vision in mind, efficiency can be defined as making the smallest possible investment or expending the least amount of energy or resources to ensure increasing profits and minimum acceptable function or quality. This capitalist translation of efficiency causes some serious problems, which we'll explore later. But first, we need to address some misconceptions espoused by the type of person who tends to claim capitalism is efficient. First and foremost, there is a common misconception that capitalism is defined by markets. That if a system has markets, it's capitalism. That is not the case. Take feudalism, for example. As a system that existed well before the birth of capitalism, it cannot be claimed that feudalism was capitalist. And yet feudalism had markets. Serfs produced goods, which they handed over to their lords, and which those lords then sold in markets. Sometimes even the serfs had access to markets. Okay, but if capitalism isn't defined by markets, if markets existed long before capitalism, what does define it? Opinions can vary, but if you ask me, I would say capitalism is defined by three core philosophies. First, the drive for short-term profits over long-term stability. Second, the rigid stratification of the owner class and the working class. And third, a devotion to imperialist expansion and infinite growth. As socialists have correctly pointed out for well over a century, the tendencies of capitalism do not lend themselves to market efficiency, but rather towards military oppression of foreign populations, over-exploitation of workers and natural resources, and increasingly frequent economic crises. All of these observations have proven their accuracy many times over. Capitalism relies on the exploitation of workers at home and abroad, and this working class is entirely at the mercy of those who own the companies which put them to work. In reality, these workers are often more excluded from capitalist markets than even feudal serfs, because the modern worker does not own any of the goods or services they produce. Okay, why does that matter? It matters because if the workers are excluded from the market system, that means only a tiny minority of wealthy and powerful people, the owner class, has access to the so-called free market. But the selling of products on the market is only half the equation. The other half is production. Similar to the sale of products by the owner class, the production of those products is also controlled by the wealthy and powerful. Those who own the means of production, a factory, a pharmaceutical lab, a supermarket chain, decide what is produced, how it is produced, when it is produced, and so on. These people, who do not perform any of the actual labor, dictate the terms to those who do, and when the demanded products are finished, they own them. In this way, the owner class, the capitalists, have complete control of the free market system, from production to sale. Okay, but that's just the creation and sale of the actual products, right? Doesn't the free market still determine the final price and dictate how and what companies produce? Misguided defenders of capitalism will say, of course, the market is beholden to the law of supply and demand. Companies have to produce what the market demands or they won't make a profit. This belief in a supposed economic law is not reflected in reality. Like everything else under capitalism, supply and demand is manipulated by those with money and power. Let's look at one recent example. This is one of Amazon's biggest UK warehouses in Dunfermline, Scotland. And from inside where millions of perfectly good products each year are sent to be destroyed. Secret footage captured in what's known as the destruction zone, and that calls into question the company's environmental and ethical practices. An ITV News investigation reveals unsold laptops scanned not for delivery, but instead marked destroy. Boxes full of electrical items such as drills, shavers, headphones, even smart TVs. The list goes on. Brand new books still in their wrappers, or jewellery or steel cutlery with that same instruction: destroy. One former employee who wishes to remain anonymous
reveals the scale of what they're asked to do. So from a Friday to a Friday, our target was approximately 130,000 items a week. The target to destroy from one centre was 130,000 items. Yes, there's no rhyme or reason to what gets destroyed. Dyson fans, Hoovers, the occasional MacBook or iPad. Or the other day, 20 bins filled with thousands of COVID masks still in their plastic wrappers. Separately, we followed another lorry as it headed out, carrying non-electrical items. The destination, a landfill and recycling site, only a few miles from where they'd been stored, and in the main, still perfectly usable. What's going on here? Why are these items being destroyed? The answer is simple. It makes Amazon more money to dump perfectly good laptops, TVs, and silverware into a landfill as opposed to selling it at a loss or donating it to charity. Too much product availability drives prices down, and it's more profitable to keep demand high by artificially limiting product availability. When there's no demand for a product on the market, companies destroy their stock to create fake demand. Take car companies, for example. When a new model is coming out, the old ones quietly disappear. They haven't all been bought. The ones they can't sell to rental companies have been destroyed. Same with Amazon and their mountains of unopened PPE. Mask use is dropping, so in order to maintain profitable prices, they simply destroy excess stock. And by destroy, I mean dump truckloads of non-biodegradable waste in landfills, where it will remain forever, further polluting the planet for the sake of short-term profits. And it's not just consumer goods either. Look at the food industry. During the pandemic, American dairy farmers dumped 3.7 million gallons of milk per day, and potato farmers destroyed 1.5 billion tons of their crop. Why? Because it wouldn't be profitable to find ways to give it all away. To their credit, some potato farmers put out a call to have anyone come and take as many potatoes as they wanted, which is certainly better than nothing. But the fact that we have exactly zero infrastructure in place for the emergency distribution of food products is a damning indictment of the soulless, for-profit capitalist system. And farmers aren't even close to the worst offenders. You've probably seen the video of the young Dunkin' Donuts worker who, instead of throwing away excess donuts according to company policy, bagged them up and donated them to the homeless and his local firefighters. For this act of kindness, which cost the company nothing, this person was fired. Let's do a little napkin math. It's not uncommon for a single Dunkin' Donuts store to throw away 5 dozen donuts or more per night. That's 60 donuts. As of June 1st, 2021, there are 9,291 Dunkin' Donuts locations in the US. If we figure 60 donuts per store per night, that's 557,460 donuts every night. 203 million donuts per year. 4 billion pounds of donuts just thrown away. Okay, but donuts are junk food. It's not like they're keeping healthy meals from people. Well, let's look at grocery stores. Grocery stores throw away over 43 billion pounds of food every year. And that's not just expired food. According to a recent study, a full 50% of the discarded food is still perfectly edible when it's thrown away. This is an unconscionable practice when over 23 million Americans are food insecure. To further hammer home the dystopian nature of our for-profit system, during the pandemic, we saw armed guards blocking people from retrieving food from dumpsters outside grocery stores. Think about that for a minute. People are desperate enough to dig food out of a dumpster during the worst pandemic in our lifetime. And those in power decide not to help distribute food, but to defend our corporate waste with the threat of violence. The US is not the only country at fault here. Other capitalist nations act similarly. We produce enough food to feed every human on Earth, with plenty to spare, but the inherent traits of capitalism disincentivize a common-sense allocation of resources in favor of maximizing profit. These tendencies, the tendencies to cut corners, generate tons of waste, and neglect long-term stability, exist in every sector. We've recently seen the consequences of supposed capitalist efficiency in my home state of Texas and in Florida. During last winter's cold snap, millions of Texans were left without power or clean drinking water, many for days or even weeks on end. This was the direct result of the reckless privatization of our electrical grid. In order to cut costs and maximize profits, ERCOT neglected to weatherproof our electrical infrastructure. The result was catastrophic, and future failures will only get worse as the effects of climate change intensify.
Florida is another prime candidate for truly dystopian climate fallout. As we speak, the Florida coast is becoming increasingly unsafe thanks to erosion and rising sea levels. And yet luxury accommodations continue to spring up all over Miami. On June 24th, Champlain Towers South, a condo building in Surfside, collapsed, killing an as yet undetermined number of people, likely over 100. For years, the developers had known about critical flaws in the integrity of the building, which would have cost them an estimated $9 million to rectify. Common sense and a concern for safety would have prompted them to make the repairs. The profit motive disincentivized that action, and no repairs were made. The end result was the entirely preventable collapse of a 13-story building and the loss of dozens of innocent lives. Florida is one of the more obvious cases of at-risk infrastructure, but the rest of the country isn't far behind. The Pacific Northwest has been experiencing temperatures never before seen in that region, the heat literally melting electrical wires and buckling roads. The efficient thing to do would be to invest the money to repair and weatherproof our infrastructure, thereby preventing future shipping shutdowns, traffic problems, and catastrophic failures like bridge collapses. The capitalist notion of efficiency will result in us doing the absolute bare minimum to restore the lowest possible level of adequate function to maintain our precarious operation. So, what are the takeaways here? Capitalism's vision of efficiency is predicated not on ensuring the long-term function or sustainability of our systems, or the common-sense allocation of resources, labor, or products, but on minimizing costs and maximizing profits. Efficiency is just a euphemism for cost-cutting, destructive, wasteful practices, short-sightedness, and criminal negligence. It removes the human factor from the equation and centers capital instead. Actual efficiency has to take into account the longevity of systems and the sustainability of practices and products. It's not efficient to overproduce and then dump millions of tons of unopened products into landfills. It's tremendously wasteful. It takes labor power, raw materials, and carbon emissions to produce those goods, which are then discarded and add to the ever-increasing human toll on the environment. It's not efficient to let mountains of perfectly good food rot in dumpsters when millions of Americans don't have enough to eat. Even if you take a capitalist approach, wouldn't it make more sense to ensure that your workers are properly nourished so that they can work at full performance? What about making accommodations for future pandemics or other crises? It will be much more expensive to come up with emergency distribution methods during a crisis than to plan ahead and implement those systems slowly. Same with infrastructure. It's not efficient to build high-rises that will collapse into the sea in 10 years, or to neglect weatherizing electrical grids, roads, or bridges. Nothing this country does is efficient in any real sense. It's wasteful, short-sighted, and inhumane. The capitalist notion of efficiency is a sham. It exists only as an excuse for the genocidal adherence to the profit motive. So no, capitalism is not the most efficient system. It doesn't deserve to be called efficient at all. People are slowly coming around to that fact. Let's hope it doesn't take many more collapsed buildings, statewide power outages, or bread lines to put the final nail in the coffin. I mentioned climate change a number of times in this video. It's a prime example of capitalism's short-sightedness, and how we fail to take into account enormous consequences even a handful of years in the future. If you'd like to see how climate change and capitalist inefficiency are affecting coastal cities like the one I mentioned earlier, I highly recommend you check out Miami Beach Underwater on CuriosityStream. CuriosityStream is an established streaming platform with a solid track record of caring about great educational content and the financial security of those who produce it. They've got thousands of nonfiction titles from some of the best filmmakers in the game. As you probably know, YouTube doesn't treat its creators very well. That's why some of my YouTuber friends and I teamed up to build Nebula, so we don't have to worry about demonetization. As educational creators ourselves, we love CuriosityStream, so we've worked out a deal, where if you sign up for CuriosityStream at the link below, you'll also get access to Nebula, 100% free. That's less than $15 a year for both CuriosityStream and Nebula, which, in my humble opinion, is a pretty great deal. Since you're already on the internet watching my video, why not spend some time learning about fascinating topics on CuriosityStream, or check out Nebula's original content, including my upcoming series on the resurgence of fascism. You can also watch all my videos as they were intended, ad-free. There really is something for everyone, and by signing up at the link below, you're helping us produce more content without the fear of demonetization. Give CuriosityStream a shot, and get free access to Nebula when you sign up using the link below. It really does help support my channel and educational creators all across YouTube.
If you enjoyed this video and you'd like to see more like it, consider subscribing to stay up to date with my latest episodes. If you hated it, go ahead and drop a thumbs down. You can check out my previous episodes by clicking the links on your screen. Thanks for watching, and I'll see you next week. Oke, teman-teman, sudah nonton ya? Dari video tersebut, kira-kira ada komentar atau ada kendala bahasa yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang tidak paham ini soal apa. Kira-kira ini soal apa tadi secara umum? Sebenarnya gampang sepertinya dipaham, Pak. Cuma memang kendala bahasa kayaknya tadi ya. Cuma agak sulit jadi. Kayaknya tentang Pak, distribusi produksi sampai ke efek sampingnya, masalah lingkungan kayak gitu-gitu ya. Oke. Yang lain mungkin? Kalau di video kan dibilang Pak seperti ini, apa ya tanya? Bagaimana the effective operation as measured by comparison of production with cost gitu, which means like itu ada juga the energy, time, and money. So we can say that when we talk about the effective operation as measured by comparison of production and cost, itu gimana sih sebenarnya the role of the laborers dan jika dilihat dari kapitalisme, karena kalau dari penjelasan pertemuan sebelumnya kan ada juga Marx yang bilang kalau apa ya, si Marx bilang kayak bentar Pak, saya juga ada ini mention juga Marx bilang kayak how decay gimana sebenarnya bisa untuk melihat bagaimana analisis production where one sees the other significant features of the capital labor relations. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kayak misalkan di negara-negara yang maju kayak gitu ataupun negara yang pendapatan ataupun GDP ataupun pertumbuhan ekonominya sangat besar seperti itu, kapitalis ini kayak lebih condong kayak gitu, karena sebenarnya kalau dikaitkan dengan labor pun sebenarnya kayak bagaimana sih the workers as labors of power to capitalism as the value and the capitalist then used in the production of the commodity, it is become the property of the capitalist Pak, seperti itu. Itu Pak yang. Oke, terus yang lain. Aman mungkin komen yang lain. Belum ada, Pak. Yang lain siapa ya? Faustina Rosalia, saya mau dengar suaranya. Halo. Halo Pak. Yo. Maaf ya, saya belum bisa on cam. Kalau yang saya lihat dari video itu lebih seperti menunjukkan dampak-dampak dari produksi itu tuh sebenarnya ada dari hasil produksi itu banyak limbah-limbah yang sebenarnya harusnya diolah terlebih dahulu, tapi ada yang tidak diolah. Terus ada juga yang membuat efek sampingnya negatif gitu untuk lingkungan. Dan beberapa orang-orang tuh jadi mendapat ada masalah bencana alam, terus ada soal kelaparan seperti itu. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, Tesalonika Manduputi. Silahkan deh berkomentar. Bertanya juga nggak apa-apa sih, saudara. Iya Pak, kurang lebih itu sih sama. Mungkin dari efek produksi yang belum diminimalisir efek negatifnya ya Pak. Dari video yang tadi kurang lebih itu yang saya nangkep. Sama kalau mau nanya sih dari yang film kemarin tuh Pak. Iya. Kan memang gimana ya bahasanya? Maksudnya kan memang pemerintah itu membutuhkan perusahaan-perusahaan MNC itu ya Pak. Caranya itu gimana menurut Bapak gitu? Maksudnya buat menanggapi keluhan masyarakat tapi tetap produksi batu bara gitu. Karena kan secara nggak langsung juga produksi batu bara itu
meningkatkan perekonomian juga lah istilahnya gitu ya Pak. Bisa jadi bahan ekspor dan lain sebagainya. Saya juga penasaran gitu gimana ya cara, kan ini dilema pemerintah gitu, gimana cara pemerintah menangani kasus ini. Kan kayak yang kita lihat di film kemarin nggak segampang itu, bahkan gubernurnya Kalimantan aja terkesan seperti acuh ya Pak, kalau saya nggak salah, mohon maaf sebelumnya, tapi dari film itu kan kesannya seperti acuh gitu, kayak ya udah nasibnya gitu, kayak saya nontonnya juga miris juga. Cuma saya juga penasaran gitu, kira-kira apa langkah pemerintah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir hal itu sih Pak, karena mungkin pemerintah juga takut rugi atau gimana ya Pak, saya juga bingung gitu. Menurut Bapak gimana gitu, apa yang bisa pemerintah lakukan? Terima kasih atas pernyataan dan pertanyaannya. Saya akan kembali untuk membahas filmnya nanti ya, karena nanti itu mungkin akan banyak diskusinya ya kalau ngomongin soal itu, karena emang pasti dilematis ya. Cuman untuk yang ada beberapa sedikit pembahasan dan klarifikasi soal video tadi. Sebenarnya video tadi itu ngomongin secara umum soal efisiensi, teman-teman. Jadi makanya dia awalnya itu define efisiensi itu apa. Nah, the notion of efficiency in capitalist term itu maksudnya ada hubungan signifikan antara uang kos yang dikeluarkan dengan sesuatu yang diterima, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari perspektif Karl Marx, ada yang namanya contradiction sebenarnya. Nah, ini merupakan salah satu contradiction dari kapitalisme itu sendiri. Nah, di video itu mempertanyakan soal apa itu efisiensi sih, gitu loh. Kalau misalnya dari fakta-fakta yang ada di lapangan, kalau misalnya dari perspektif kapitalis, dia bilang bahwa efisiensi itu adalah, itu tadi ya, yang saya bilang di awal tadi ya. Karena itulah perlu adanya pasar, gitu ya. Pasar bebas maksudnya, untuk akhirnya kita bisa kalau misalnya dari perspektif kapitalis kan pasar itu diperlukan karena dia menentukan harga barang ya. Tapi di video tadi ternyata harga barang itu sendiri ditentukan oleh permintaan, yang permintaannya itu sebenarnya dimanipulasi. Makanya tadi teman-teman lihat ada barang-barang yang masih baru. Tadi ada wawancara dari salah satu pegawai Amazon, setiap minggu sebanyak 1.300.000 barang itu siap untuk dihancurkan. Barang baru ya, bukan barang second. Kenapa? Karena dari logika kapitalis sendiri bilang bahwa kalau misalnya barang itu tidak dihancurkan, maka permintaan akan stok akan makin banyak gitu ya, atau permintaan jadi untuk akhirnya bisa meminimalisir permintaan itu, stok ini harus dihancurkan gitu. Kenapa? Karena penawarannya nanti kalau barangnya banyak, otomatis kan penawarannya nanti akan semakin turun harganya gitu, karena barangnya banyak. Harga banyak itu nanti berkontribusi negatif terhadap harga barang gitu. Karena katakanlah kamu pengen punya HP iPhone 8 gitu ya. Di saat yang pengen iPhone 8 itu misal ada 10 orang, tapi barangnya ada 20 gitu ya. Otomatis kan orang menjual harga 20 ini kan sulit ya. Mending dia menjual dengan harga murah untuk barangnya laku, karena yang minta cuma 8 orang. Karena itu perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat tadi ya, konteksnya di video tadi, itu alih-alih memberikan itu secara gratis, ia menghancurkan barang tersebut gitu. Kenapa? Karena logikanya mereka, barang itu sudah terlanjur dibikin, tapi ternyata untuk dia membuat barang yang lebih baru atau barang yang lebih update, itu barang ini itu harus dihancurkan. Kenapa? Karena stoknya sangat banyak, tapi permintaannya tidak sebanyak stoknya, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran, misalnya ada model baru nih iPhone 13 gitu. Nah, iPhone 7, iPhone 8 yang sudah tidak diproduksi itu, barangnya itu apa benar-benar sudah habis, atau memang kemana itu barang kok tiba-tiba hilang aja gitu. Nah,
antaranya beberapa yang sudah didistribusikan keluar, otomatis kan tidak bisa ditarik kembali. Yang sudah ada stoknya pasti dihancurkan. Itulah logika itu untuk apa ya, untuk barang-barang elektronik ya. Tapi itu juga berlaku juga ke barang-barang yang non elektronik atau bahkan makanan. Tadi teman-teman lihat ya, ada di masa pandemi gini ya, susu yang tidak terjual karena mungkin apa namanya, permintaannya tidak banyak, itu dibuang gitu ya. Sama juga kentang dibuang juga. Alih-alih dikasihkan secara gratis ke masyarakat. Kenapa kok nggak dikasihkan secara gratis sih Pak? Logikanya kalau dikasihkan secara gratis mereka tidak memerlukan uang untuk membeli makanan itu kan. Jadi para perusahaan ini menganggap kalau misalnya kita memberikan gratis ini, otomatis orang-orang yang diberikan gratis ini tidak mengupayakan uang mereka. Uang mereka tidak akan keluar untuk membeli makanan karena makanannya sudah dikasihkan. Jadi alih-alih diberikan secara gratis atau didistribusikan secara gratis, makanan dan minuman itu lebih dibuang ya, lebih menguntungkan bagi mereka untuk dibuang. Ya kan, miris ya. Terus juga donat tadi ada salah satu contohnya lagi, Dunkin Donat tadi ya. Jadi setiap hari kalau teman-teman lihatlah di Dunkin Donat atau di Jeko dimanapun kota teman-teman berada kan, itu teman-teman bayangin nggak sih kalau misalnya mereka bikin kan mereka nggak tahu mau bikin berapa kan, dan itu juga tidak freshly made gitu, jadi memang di stok gitu ya, di etalase. Logikanya kalau misalnya itu tidak dibeli orang atau tidak ada yang mau beli itu, nah itu kira-kira mau dikemanakan gitu kan, padahal itu punya batas untuk expired ya. Nah ini yang akhirnya dipertanyakan oleh video tadi, soal efisiensinya itu di mana gitu. Kalau efisiensi dari perspektif komunisme, dari perspektif kapitalisme bilang bahwa ya itu tetap efisien. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan untuk memproduksi itu akhirnya kembali dari apa? Dari jumlah barang-barang yang sudah dijual, paham? Jadi barang-barang yang sudah dijual itu sudah mengcover keuntungan dari barang-barang yang tidak bisa dijual, gitu ya. Nah, kita mau melihat dari perspektif sebaliknya. Karena apa? Karena ternyata ada beberapa aspek-aspek ya yang ternyata tidak bisa dengan uang saja kita bisa melihatnya gitu. Contohnya, misal pembuatan kentang atau pembuatan susu atau pembuatan donat tadi itu kan sebenarnya dibuat dari banyak aspek yang nanti akan kita bahas ya. Salah satunya adalah intensive labor power sama natural resources gitu. Adanya komoditas itu kan nanti akan kita bahas nih di bawah. Atau saya share screen aja. Sebentar ya. Dulu. Kok nge-hang saya? Halo. Nah, jadi, sorry. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal apa yang saya mention tadi ya, berkaitan dengan ada beberapa hal ya yang tidak bisa serta-merta dilihat dari kacamata kapitalisme, memandang untung dan rugi. Seperti yang tadi sudah teman-teman lihat di video ya, bahwa kapitalisme melihat atau menganggap bahwa keuntungan itu segalanya, sehingga menurut mereka sah-sah saja membuang berbagai komoditas dalam jumlah besar yang kalau bahasa Islamnya adalah mubazir ya, atau bahasa kitanya mubazir, demi keuntungan semata gitu. Tadi juga saya sudah bilang bahwa logis sebenarnya mereka membuang itu menurut perspektif mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mengakumulasi keuntungan dari barang-barang yang sudah dijual sebelumnya. Atau juga mereka mencoba untuk membuat harga itu tetap tinggi dengan memelihara agar permintaan itu tetap menyesuaikan
apa namanya? Penawaran itu tetap menyesuaikan dengan permintaan yang ada. Penawaran itu dari stok barangnya tetap harus dijaga agar tetap sedikit, ya, menyesuaikan permintaan yang ada sehingga permintaan itu harganya tetap tinggi. Nah, ini saya ambil gambar ini ya, saya ambil dari teori value in motion-nya David Harvey. Dia bilang bahwa ini secara umum adalah bagaimana kapitalisme bekerja, teman-teman ya, secara ini. Ya, kalau misalnya dia bilang ya, David Harvey bilang bahwa yang merah-merah ini ya, 1, 2, 3 ini ya, itu merupakan gambaran besar dari apa yang dibahas di buku Das Kapital volume 1, 2, sama volume 3. Nah, production of commodities and value and surplus value valorization ini adalah apa yang dibahas Karl Marx di buku Das Kapital 1, realization of value and money form ini yang dia bahas di Das Kapital volume 2. Nah, ini distribution ini yang dia bahas di Das Kapital volume 3. Nah, secara umum sebenarnya kita akan ngebahas soal ini ya. Moga-moga teman-teman paham ya, atau nggak paham. Kita mulai dari sinilah, dari komoditas ya. Ini akan saya coba bahas. Komoditas ini adalah core utama dari apa yang Karl Marx bahas di Das Kapital 1. Secara umum ngebahas soal apa itu komoditas dan bagaimana komoditas itu bisa ada. Teman-teman kan bisa tahu ya apa itu komoditas ya. Komoditas itu kan kalau dari bahasa ekonomi adalah sebuah hal yang diperdagangkan gitu. Jadi barang-barang biasa yang itu punya nilai dagang gitu. Komoditas itu menjadi komoditas ya, atau sebuah barang itu menjadi komoditas kalau misal itu punya harga atau punya value atau punya nilai dibanding barang lain gitu. Contohnya apa? Contohnya baju yang teman-teman pakai, laptop yang kita pakai ini, HP yang kita pakai ini itu adalah hasil dari komoditas. Ya, komoditas itu sebuah hal yang berharga lah. Tapi nanti berharga kenapa? Nah, itu akan kita bahas. Apa yang kita bahas ini nanti ya teman-teman ya, harap sabar ya, karena sangat-sangat teoritis dan mungkin agak sedikit banyak teori-teori yang memang bukan berasal dari teori hubungan internasional, dari teori ekonomi. Ya, tapi nanti dengan berbagai contoh-contoh, saya harap nanti juga bisa mencerahkan gitu ya, karena menurut saya berbagai contoh-contoh yang ada itu sangat dekat dengan kita. Nah, kita akan ngebahas soal komoditas dulu nanti. Komoditas ini terdiri dari dua teman-teman ya, yaitu labor power dan means of production. Means of production ini apa? Means of production ini adalah alat yang diinvest oleh para orang-orang kapital ya, untuk membuat barang gitu ya. Ini labor power ini apa? Labor power ini adalah exchange value atau investasi berupa perekrutan sumber daya manusia atau perekrutan para tenaga buruh gitu ya. Jadi komoditas ini dibuat itu dari dua, labor power dan means of production ini, sehingga nanti ada penggabungan ini ya, production of commodities of value and surplus value valorization menjadi sebuah komoditas baru yang komoditasnya ini itu tuh jauh lebih baik daripada ini. Maksudnya apa? Maksudnya komoditas ini itu sebenarnya dulu barang mentah dibuat di sebuah proses produksi ya. Ini adalah proses produksi teman-teman ya. Yang merah ini adalah proses produksi. Maksudnya proses produksi itu ya nanti kamu membuat misalnya kentang mentah jadi apa? Jadi snack kentang gitu ya. Nah, itu tuh ada proses produksi ya. Atau ada proses added value ya, ada nilai yang ditambahkan. Nah, itu untuk menjadi sebuah komoditi. Komoditi di sini itu punya harga yang lebih yang lebih tinggi daripada komoditas yang ada di sini. Jadi ada dua komoditasnya, ini berbeda ya.
Nah, nanti ini yang akan menjadi komoditas yang ada di pasaran, yang punya nilai, yang punya harga, gitu ya. Yang misalnya harga satu snack kentang tadi ya, contohnya itu berharga 5.000 gitu. Nah, itu nanti yang akan dibeli macam-macam. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, hari ini kita akan membahas ini. Nah, coba kita bandingkan, coba kita lihat dari apa yang kita lihat di video tadi. Di video tadi teman-teman lihat bahwa atau ada tersirat di benak teman-teman mungkin ya, kenapa kok dibuang ya? Kenapa kok harus dihancurkan ya? Kenapa kok susunya harus dibuang segitu banyak, donatnya setiap harinya yang nggak laku harus dibuang gitu. Nah, kenapa itu menjadi sebuah hal yang wajar dilakukan? Atau mungkin teman-teman bilangnya wajar, ya wajar lah Pak, kalau enggak nanti basi gitu. Kalau basi nanti kualitasnya akan turun dan orang-orang yang makan akan sakit. Nah, siapa yang sebenarnya rugi gitu kalau misalnya saya bilang? Siapa yang sebenarnya rugi dari adanya tadi saya bilang ya, quote and quote, hal-hal mubazir yang dilakukan oleh para pebisnis ini hanya untuk ya membuat agar harga dari permintaan itu tetap tinggi. Siapa kira-kira yang rugi? Kalau saya bisa bilang yang rugi adalah kita gitu. Saya bilang di awal ini argumentasi saya bahwa kapitalisme bagaimanapun itu akan menghancurkan nature atau lingkungan hidup ya. Kenapa? Karena mau tidak mau ya, ada beberapa hal dari lingkungan hidup yang bisa diambil secara gratis, akhirnya dibuat komoditas, tapi akhir-akhirnya akan juga nanti dibuang gitu. Contohnya tadi, kalau misalnya teman-teman lihat dari perspektifnya kapitalisme, mereka tidak rugi gitu ya. Karena ada surplus value atau ada keuntungan yang bisa mereka ambil dari barang-barang yang sudah dijual, atau mereka lebih rugi nih kalau misalnya barang-barang itu tidak dihancurkan. Padahal dari barang itu dibuat saja itu tuh sudah ada nih, teman-teman bisa lihat ya, free gifts from nature gitu. Jadi means of production ini ya dibuat pertama dari dana yang diinvest dari para kapitalis, tapi juga mereka mendapatkan free gifts from nature. Jadi ada apa ya, hal-hal dari lingkungan hidup yang mereka bisa ambil secara gratis gitu. Yang dieksploitasi dua, yang ini free gift from nature ini sama yang ini free gift from human nature ini. Itulah yang dieksploitasi dari kapitalisme ya, bukan mereka mengeksploitasi buruh, itu bukan kok mereka terus sangat-sangat antagonistik gitu ya, sangat-sangat membenci dan ingin mendominasi dan mengeksploitasi buruh. Sebenarnya yang dieksploitasi itu bukan buruh, dan yang dikritik oleh para sosialis itu bukan eksploitasi buruhnya, tapi lebih kepada eksploitasi human nature-nya dan eksploitasi nature, eksploitasi sifat-sifat dasar manusianya yang berubah ya karena adanya dominasi itu, dan juga yang terlihat ya, yang sangat terlihat itu adalah eksploitasi dari lingkungan hidup. Ya, ini yang juga akhirnya bisa menjawab dari apa yang ditanyakan oleh teman kalian tadi ya, berkaitan dengan video Sexy Killers yang sebelumnya sudah teman-teman review gitu. Apa yang harus dilakukan pemerintah sih sebenarnya gitu. Mereka jelas-jelas kita ya, saya nggak mau bilang mereka kita ya, karena saya di Jawa ini kebetulan listriknya ini bisa hidup ya gara-gara batu baranya itu. Karena mayoritas pembangkit listrik di Jawa itu masih pakai batu bara. Gitu ya. Ada batu bara yang bisa diambil secara gratis. Gratis ini maksudnya bukan kok terus gratis nggak bayar ya. Di situ kan pasti ada landlord gitu ya, atau orang yang punya tanahnya. Tapi tanah ini mengandung unsur-unsur yang itu tuh bisa bisa didapatkan ya, tidak hanya dari exchange value yang diberikan oleh kapitalisme. Maksudnya tanah yang berharga batu bara ini dijual kepada para pemilik kapital itu dengan harga yang tidak sebanding dengan apa yang akan diambil. Itulah makna dari keuntungan gitu ya. Keuntungan di sini saya selalu bilang namanya keuntungan itu tidak murni keuntungan, tapi di dalam teori Karl Marx ya, misal bilangnya itu surplus value ya.
atau ada, atau bisa disebut juga keuntungan ya teman-teman bisa bilang. Tanahnya itu ya, misal tanah biasa di Jawa ya yang pelosok mungkin ya, itu mungkin hanya dihargai mungkin 1 meternya sekitaran 500.000 atau 800.000. Kalau misalnya di Kalimantan yang tanah itu sudah diidentifikasi ada batu bara di situ, itu bisa lebih mahal. Nah, walaupun ini lebih mahal, itu kan hanya taksiran dari landlord atau yang punya tanah saja, atau itu hanya hasil dari negosiasi dari para orang-orang kapitalis dan juga landlord itu untuk menyesuaikan atau menemukan harga yang bagus gitu ya untuk mereka. Mereka sudah mendapatkan untung, landlord itu terus tanahnya ini dieksploitasi, batu baranya diambil. Logikanya, kenapa orang-orang kapitalis itu membeli ini dengan harga yang lebih mahal, yang relatif lebih mahal daripada harga-harga tanah lain mungkin di sekitarnya, adalah karena memang mereka merasa ada taksiran keuntungan dari adanya batu bara di situ. Nah, batu bara ini diambil dari nature ya, yang itu sebenarnya gratis gitu ya. Nah, logikanya adalah kalau misalnya dari perspektifnya orang-orang kapitalis bilang bahwa dumping foods kayak tadi ya, membuang-buang makanan tadi itu malah membuat mereka lebih untung daripada menyimpan makanan itu, atau merusak berbagai alat-alat elektronik baru dan mobil-mobil baru itu lebih untung daripada merawat mereka sampai mereka tua. Itu tuh adalah sebuah kemubaziran yang kerugiannya secara umum banyak dimiliki oleh nature itu sendiri atau lingkungan hidup itu sendiri. Itu ya. Jadi kita tidak merasakan, mereka merasa mereka tidak rugi, tapi kita melihat bahwa ada sebuah hal yang tidak beres dari makanan-makanan itu kenapa dibuang gitu ya. Nah, itu tidak bisa dilihat tuh dari perspektif ekonomi ya. Karena ekonomi bilang bahwa ya ini kan untung rugi ya, kalau misalnya mereka untung dengan membuang-buang makanan itu ya kenapa enggak gitu, karena emang motivasinya uang. Tapi kalau misalnya kita melihat dari perspektif yang berbeda ya, dari kacamata yang berbeda, ya kita bisa melihat itu ada sebuah hal yang mubazir. Kenapa kok itu mubazir sih? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Jadi teman-teman tidak hanya merasakan bahwa ini mubazir Pak secara abstrak, tapi kita akan melihat kenapa itu mubazir dari kerangka-kerangka teoritis yang sudah tersedia. Oke, lanjut ya. Yang akan kita bahas sebelumnya di pertemuan ini. Kita akan mulai dulu membahas dari apa itu komoditas. Komoditas itu pertama merupakan sebuah hal yang paling banyak dibahas atau yang menjadi central core dari pembahasan sistem ekonomi kapital. Jelas ya. Sistem ekonomi kapital itu adalah tentang komoditas dan bagaimana komoditas ini itu dibuat, diproduksi, ya kan, didistribusikan dan dijual dan direproduksi kembali. Ya. Untuk definisi komoditas itu sendiri sebenarnya Karl Marx bilang bahwa agak sedikit sulit untuk kita mendefinisikan apa itu komoditas. Tapi kita bisa merasakan apa itu komoditas. Secara gampang saya bilang tadi bahwa komoditas adalah sebuah hal apapun ya yang bernilai yang kita beli gitu. Karena kita berada di dalamnya ya. Kita berada di sistem ekonomi kapitalis ya sekarang. Jadi ya kita bisa ngerasain lah apa itu komoditas. Apa coba komoditas maksudnya? Bajumu, HP-mu, terus apa lagi ya? Pendidikan ini adalah komoditas juga. Terus rumahmu. Bahkan ya dalam konteks yang lebih aneh ya menurut saya, bahkan dirimu sendiri itu tuh bisa jadi komoditas juga, gitu ya. Dalam artian khusus, maksudnya saya sebagai seorang buruh pengajar gitu ya, saya adalah komoditas juga bagi institusi saya mengajar. Saya memberikan pengajaran ini adalah sebuah komoditas juga bagi teman-teman yang membeli komoditas.
Nah, hal-hal yang teman-teman rasakan di sekitar teman-teman itu hampir semuanya komoditas. Nah, cuman yang harus penting sekali teman-teman pahami, yang membedakan komoditas dengan barang biasa itu adalah dia punya value. Ya, bahasa Indonesianya nilai. Ya, jadi bernilai. Bajumu itu harganya berapa? Itu price, bukan value. Ya. Misal nanti ada namanya commodity fetishism, ya, sebuah perspektif ya, konsep Marx di mana dia melihat bahwa ternyata barang itu tidak bisa hanya dipandang sebagai sebuah barang semata. Ternyata barang ini ya itu bisa menjadi salah satu faktor kunci hubungan manusia. Jadi manusia ini bisa berhubungan dengan manusia lain berdasarkan barang yang dimilikinya. Itu namanya commodity fetishism. Contohnya apa? Contohnya misalnya, saya punya baju nih harga 10.000, sama teman-teman Hypebeast mungkin punya baju harga misalnya merek Supreme gitu ya, harga 1 juta. Nah, value dari baju itu sama baju saya itu tuh bisa sangat berbeda. Kenapa? Teman-teman bisa bilang itu karena brand, Pak. Nah, kenapa tapi brand ini itu dia bisa menjadi lebih valuable daripada brand yang saya pakai? Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Kok bisa sih? Nanti akan kita bahas. Oke, lanjut. Jadi bisa dibilang ya, komoditas itu bukan hanya barang yang tangible ya, bukan hanya barang yang bisa dilihat, tapi ada juga barang-barang yang tidak bisa dilihat, itu juga bisa jadi komoditas. Gitu. Nah, ini juga yang akhirnya ya konteks materialisme dari Karl Marx yang bilang bahwa kita tuh harus bisa melihat barang, itu tuh sebenarnya dikritik juga di sini. Ini saya mengutipnya dari David Harvey ya. Dia bilang bahwa materialismenya Karl Marx itu sebenarnya bukannya kok dia tidak percaya sama hal-hal yang sifatnya non materialistik, bukan, tapi lebih ke dia menguji berbagai apa yang dia pahami dari apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau misalnya dia mengilustrasikan sesuatu, perlu juga dia untuk tetap stay to the ground, melihat fakta yang ada. Nah, itu maksudnya dari materialismenya Karl Marx yang dikritik oleh David Harvey itu. Jadi bukan kok nggak percaya sama ruh, tidak percaya sama apa-apa yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan ya, tidak bisa saya tidak percaya hal-hal yang tidak empiris gitu ya, maksudnya bukan seperti itu, tapi lebih ke itu tadi ya, sebuah metode penelitiannya Karl Marx saja itu sifatnya materialistis. Buktinya dari sini ya, komoditas itu tidak selalu hal-hal yang tangible. Hal yang intangible juga bisa jadi komoditas. Nah, value ini apa sih? Ya, menurutnya Karl Marx, value ini the congealed labor ya, atau ya nilai ini adalah sebuah labor yang beku. Labor ini maksudnya labor power ya, maksudnya tenaga buruh maksudnya. Maksudnya apa? The amount of labor expressed in the single community. Jadi nilai itu atau added value itu adalah ya jumlah yang diluapkan oleh para pekerja ya di sebuah komoditas sih. Maksudnya misalnya untuk membuat mobil ya, kamu harus membutuhkan beberapa orang untuk bekerja gitu ya. Nah, exchange atau ganti dari pekerja itulah nanti akan mereka dapatkan gajinya, tapi akumulasi dari pekerja itu atau akumulasi dari labor itulah yang akhirnya bisa membuat mobil ini atau rongsokan besi yang mentah menjadi sebuah mobil gitu. Jadi contoh gampangnya sebenarnya kalau ini kan hal-hal yang sangat-sangat mekanis ya. Maksudnya ya itu dia terjadi di pabrik gitu. Yang paling mudah sebenarnya untuk
untuk membayangkannya, ya misalnya ada kayu mentah, terus ada pekerja membuat kayu itu menjadi sebuah lemari. Ya, jadi kayu mentah ini harganya misalnya satu lognya itu 500.000, dibuat sedemikian rupa dengan berbagai keahlian-keahlian oleh para pekerja kayu, akhirnya menjadi sebuah lemari. Nah, dari lemari dan kayu ini, mereka sama-sama komoditas. Kayu ini didapatkan mungkin dari para penebang kayu, dibayar. Akhirnya dia punya value. Tapi value kayu lok-lokan atau kayu panjang gitu ya, itu berbeda dengan mebel atau lemari yang sudah jadi. Kenapa? Karena ada usaha dari labor yang dia itu membuat kayu yang biasa menjadi sebuah lemari. Itu akan menambah added value-nya seperti itu. Makanya barang mentah itu jauh lebih murah daripada barang yang sudah jadi. Misal daripada Indonesia mengekspor batu bara misal keluar atau nikel keluar, itu akan lebih punya value ketika kita mengekspor barang keluar menjadi sebuah hal yang sudah jadi, maksudnya seperti itu. Jadi kita buat dulu misal batu baranya itu menjadi sebuah produk misal apa gitu ya, untuk akhirnya dijual lagi. Begitu juga dengan nikel, dibuat dulu menjadi apa, mungkin baterai gitu, akhirnya kita jual keluar, itu punya value added yang lebih. Maksudnya value itu ya. Jadi ada exchange of labor yang dia itu ada di dalam sebuah komoditas gitu. Pak, izin Pak. Oke. Tadi kan nilai itu muncul dari istilahnya satu pembekuan dari tenaga kerja ya kan, atau tenaga buruh itu tadi. Nah, ukuran tenaga buruh yang digunakan untuk kemudian membentuk satu nilai komoditi itu apa? Kalau saya tidak salah nangkep tadi, Bapak itu nyampaikan kalau satuan yang kita butuhkan untuk menentukan nilai itu adalah kuantitas dari buruhnya itu. Jadi misalnya dalam satu komoditas kita memerlukan berapa buruh. Misal satu komoditas, satu mobil kita butuh 5 orang buruh untuk membuat satu mobil. Maka kemudian nilai mobil itu ditentukan berdasarkan apa ya istilahnya ukuran nilai dari 5 orang buruh ini tadi. Kalau nggak salah saya dengar begitu Pak. Gitu kan tadi Bapak jelaskan. Oke, nanti akan saya bahas di ini ya. Saya bahas di slide selanjutnya, kebetulan saya juga akan ngebahas itu ya. Lalu apa sebenarnya yang membuat komoditas itu lebih bernilai gitu ya? Apakah dengan banyaknya buruh ataukah dari usaha buruh yang ada di situ atau seperti apa? Nah, ini akan kita bahas ya. Nah, tenaga kerja atau labor atau tenaga kerja tadi atau labor ini itu jadi ada dua. Yang pertama concrete labor, yang kedua abstract labor. Apa itu concrete labor dan apa itu abstract labor? Ini kita akan ke situ nanti ya, Man ya. Jadi saya bukannya nggak jawab nanti, tapi nanti saya juga akan menjelaskan itu, gitu ya di sini. Ya, concrete labor ini adalah kegiatan-kegiatan yang atau tenaga yang dilakukan yang konkret itu tuh dilakukan di dalam sebuah aktivitas produksi, entah itu di factory, entah itu di mill, entah itu di sawah dan lain sebagainya. Contohnya apa? Concrete labor ini. Contohnya ya kegiatan buruh misal menempa batu bara misal, atau kalau misalnya di produksi garmen ya dia menjahit baju. Atau kalau misalnya di sawah ya concrete labor ini, tenaga kerja konkret ini adalah membajak tanah dan lain sebagainya. Itu namanya concrete labor. Abstract labor, nah itu adalah ini tadi mungkin yang agak yang disinggung Aman tadi ya. The labor in exchange activities, the element of labor behind the commodity considered universal. Nah, abstract labor ini adalah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu komoditas. Gini, kalau concrete labor ini adalah usaha yang dilakukan oleh para pekerja untuk membuatnya, dan usaha itu konkret ya yang saya contohkan tadi. Kalau abstract labor ini kita melihatnya dari perspektif komoditasnya, bukan dari perspektif pekerjanya. Jadi kita lihat bahwa untuk membuat satu sak beras itu tuh membutuhkan tenaga kerja yang bekerja 3 tenaga pekerja dalam waktu sehari.
Terus untuk memotong satu log kayu, kita membutuhkan 2 pekerja dalam waktu sehari. Begitu juga bensin, beras, dan juga ini wine mungkin. Nah, kita tidak lagi melihat pekerjaannya, tapi kita melihat dari komoditasnya. Jadi tadi kan saya bilang ya bahwa labor ini merupakan salah satu aspek penting dari value. Nah, kita melihat value dari adanya komoditas ini, kalau misalnya di exchange activities, maksudnya dijual beli atau di barter ya, itu tidak lagi kita melihat dari seberapa banyak seberapa banyak usaha atau tenaga kerja yang kita salurkan ke situ atau yang pekerja salurkan ke situ, tapi lebih ke seberapa berharganya komoditas itu di pasar gitu. Misal contohnya ini, sebelum prakapitalisme ya atau masih barter, mungkin sebuah wine bisa juga ditukar dengan tiga buah palu ya. Jadi mungkin para pekerja, yang satu penjual wine, yang satu mungkin pekerja pekerja rumahan, ingin wine, tapi mereka juga punyanya cuma 3 ini. Mereka merasa ini senilai dengan satu wine, akhirnya tertukar gitu. Jadi teman-teman lihat ya, ada tenaga kerja yang konkret untuk membuat komoditas, tapi ketika di pasar tenaga kerja konkret ini itu dianggap universal. Maksudnya apa? Maksudnya satu mobil ini dengan banyaknya labor ini ya, ketika mobil ini dianggap dia setara dengan satu komoditas tertentu, maka abstract labor ini tidak terlalu terlihat ya, karena value-nya tidak terlalu terlihat. Nah, terus apa yang membuat value itu maksudnya tenaga kerja, pertanyaannya aman tadi ya, masih pertanyaannya aman tadi. Jadi bagaimana tenaga kerja itu dihargai seperti itu, atau bagaimana kita bisa membuat sebuah komoditas dari tenaga kerja. Nah itu tadi pertanyaan saya mau ngarah ke sini, Pak. Bagaimana nilai itu muncul, yang kalau saya baca dari Karl Marx di Das Kapital, nilai itu muncul sebagai abstraksi dari waktu kerja yang dibutuhkan secara sosial untuk membuat satu komoditi. Nah, cuman tadi ya mungkin ke distract sama yang itu tadi. Kayak dua tenaga kerja untuk satu komoditi, dan seterusnya. Oke, tapi mau ngarah ke sini. Aku kurang sabar ya. Karena otomatis kan saya harus menjelaskan berbagai aspek-aspek yang relevan juga soal itu ya. Jadi benar sekali kata Aman ya, bahwa nilai dari sebuah value itu tuh dilihat dari ini ya, socially necessary labor time gitu. Maksudnya apa? Dalam membuat sebuah komoditas ini, misalnya sebuah piring ini itu ada satu pekerja yang dia membutuhkan slightly higher time ya, misalnya 10 jam. Ada satu labor lain yang membuat komoditas ini atau piring ini hanya dalam waktu 8 jam. Maksudnya dalam waktu 8 jam dia bisa memproduksi sebuah komoditas. Satu lagi, ya mungkin karena usianya lebih tua atau lebih tidak skillful, ada satu barang ya yang dibuat oleh sebuah pekerja tapi dalam waktu yang lebih lama 2 jam. Nah, pertanyaannya, apakah barang yang ini itu lebih mahal daripada barang yang ini gitu? Pertanyaannya. Kenapa? Karena di awal tadi kan adanya value itu kan dilihat dari adanya ekstraksi dari tenaga kerja yang dilimpahkan oleh seorang pekerja untuk bisa membuat komoditas. Nah, pertanyaan saya itu tadi. Apakah karena ini dibuat 10 jam, mungkin karena dia lebih meticulous atau dia lebih teliti, itu lebih berharga daripada barang di sini yang dibuat oleh orang lain tapi hanya dalam waktu 8 jam. Mana yang lebih berharga? Jawabannya sama-sama berharganya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bukan dari banyaknya jumlah waktu yang dibuat oleh orang itu bekerja untuk membuat ini, tapi lebih ke socially necessary labor time. Jadi secara umum, secara sosial itu tuh waktu yang dihabiskan untuk membuat satu piring ini, untuk membuat satu
ceruk atau satu piring ini itu tuh 9 jam. Jadi mau kamu 10 jam itu sebenarnya sama-sama berharga, cuman memang waktu untuk yang kamu butuhkan itu jauh lebih lama. Nah, waktu lebih lama ini berimplikasi kepada jumlah piring ya yang kamu buat di setiap harinya gitu. Jadi logikanya 8 jam ini jauh lebih menguntungkan dalam membuat piring karena ini itu sama. Ini itu tidak lebih mahal daripada ini, tidak lebih bernilai daripada ini. Kenapa? Karena social necessary labor time-nya atau waktu yang dianggap mencukupi untuk membuat satu piring ya itu tuh dalam waktu 9 jam gitu. Jadi dia malah mendapatkan keuntungan lebih karena dia bisa mendapatkan 1 jam lebih cepat untuk membuat satu piring ini. Yang jika diakumulasikan dalam waktu 1 minggu ya, yang 10 jam ini bisa menghasilkan 6 piring, yang 8 jam ini bisa menghasilkan lebih banyak piring. Yang dalam waktu 1 bulan ini juga akan jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya harga piring ini dihargai dengan harga sama, otomatis secara kuantitas ya, yang bisa mengerjakan piring ini dalam waktu 8 jam itu tuh lebih bisa mendapatkan keuntungan daripada orang yang bisa mengerjakan ini dalam waktu 10 jam. Ya. Sampai sini bisa dipahami dulu ya. Ini untuk kita memahami soal hubungan antara value dan labor time. Oke, nah dari perspektif pembuatannya dari perspektif produksinya tadi kita sudah melihat hubungan antara value dan labor time. Kita akan sekarang fokus untuk melihat use value dan exchange value ya. Ini dari perspektif nilai tapi dari kegiatan-kegiatan distribusi dan konsumsinya ya. Ini konsumsi value ada 2 dari perspektif konsumsinya, yaitu use value dan exchange value. Use value itu apa? Use value itu adalah tangible features of a commodity which can satisfy some human requirement, wants, or needs, or which serves a useful purpose. Use value itu adalah nilai yang ditawarkan oleh sebuah komoditas ya, yang itu fungsinya untuk melengkapi hasrat kita terhadap komoditas itu. Maksudnya apa? Maksudnya kita membutuhkan baju, ya. Makanya kita beli baju, ya. Baju itu sebatas kita pakai baju supaya nggak kedinginan. Nah itu adalah use value. Atau kita nyari makan karena kita lapar. Use value dari sebuah makanan itu tuh yang membuat kita kenyang. Itu adalah use value. Apalagi ya, misal handphone ya, kita tidak bisa berkomunikasi. Use value dari sebuah handphone itu adalah sebatas bagaimana handphone ini bisa memprovide atau bisa membuat kita bisa bertelepon gitu ya. Bisa menelpon atau bisa berkomunikasi seperti itu, namanya use value. Tapi ada lagi exchange value ya. Exchange value adalah the exchange equivalent by which the commodity is compared to other object on the market ya. Exchange value ya itu beda sama use value karena exchange value itu adalah nilai dibandingkan dengan harga nilai lain yang ada di pasarannya gitu. Jadi belum tentu itu kepake, dan exchange value ini sifatnya perbandingan. Misal kalau misalnya kita lihat dari perspektif use value ya, kita sama-sama bisa menelpon dengan menggunakan HP, whether itu iPhone 13 atau Samsung Galaxy S8 atau Galaxy A20 lah yang harganya 23 juta. Tapi kenapa kok harganya jauh lebih tinggi yang iPhone X13 juga, kenapa? Nah, tadi ya karena ada beberapa hal. Padahal use value-nya menurut saya itu tuh sama. Ya, nggak ada yang beda, cuman mungkin kualitasnya berbeda. Misalnya dalam fotonya atau apanya. Tapi dari use value-nya sebenarnya kita sama-sama tetap bisa berkomunikasi, tetap sama-sama bisa berhubungan dengan satu yang lainnya gitu. Nah, itu adalah use value. Exchange value di sisi lain itu compare to yang lain. Misal kamu merasa bahwa kamu bisa menukar HP-mu misalnya iPhone 13 dengan mungkin laptop
OVO yang harga. Nah, itu adalah exchange value. Jadi perbandingannya itu bukan dari komoditasnya lagi, bukan dari labor power-nya lagi ya, atau bukan dari bagaimana value itu dipakai, tapi komparasinya itu kepada yang lain. Makanya ada istilah barter. Itu namanya exchange value. Nah, kalau dulu di masa apa ya? Di masa sebelum adanya uang dipakai, itu tuh exchange value ini benar-benar sangat terlihat gitu ya. Jadi bagaimana 3 sak rice, 3 sak beras itu digantikan dengan 1 buah wine gitu misalnya. Tapi zaman sekarang karena exchange value-nya ini bisa dilihat berdasarkan uang, karena ada mata uang. Mata uang itu adalah universal exchange tool ya. Jadi adanya uang itu ya bisa menggantikan exchange value yang ada di sini. Seperti itu. Nah, jadi ya value yang ada di sebuah komoditas itu terdiri dari 3 ya. Ada 2 ya, exchange value ya, 2 exchange value dan 1 use value gitu. Nah, ini yang akan menjadi menarik dibahas seperti yang saya mention di awal tadi, berkaitan dengan commodity fetishism. Nanti bisa teman-teman searching sendiri deh. Commodity fetishism itu adalah sebuah usaha sebuah konsep di mana seseorang itu tuh bisa mendeskripsikan dirinya berdasarkan komoditas yang dia punyai. Contoh, kamu merasa fulfill your life purpose ya. Kamu merasa dirimu itu bisa menjadi sangat-sangat hidup dengan membeli iPhone 13. Kalau aku punya iPhone 13 nih kayaknya aku luar biasa semangat untuk menjalani hidup. Nah, itu adalah commodity fetishism. Yang pasti ya, commodity fetishism itu ketika kamu sudah punya iPhone 13, kamu ngerasa kok kayak gini aja ya. Kenapa demikian? Karena use value yang kamu rasakan ya, yang kamu gunakan. Jadi nilai kegunaan dari barang itu yang kamu rasakan di iPhone 13 itu tuh tidak sebanding dengan harga yang kamu keluarkan. Jadi ada rasa kosong. Jadi kamu merasa bahwa kamu bisa fulfill your emptiness gitu ya. Jadi hatimu kosong gitu ya dengan ada iPhone 13, terus kamu bisa merasa kamu bisa menutupi kekosongan hatimu ini, atau kamu merasa itu bisa membuatmu bahagia, tapi ketika kamu dapat itu ya, kamu merasa kamu nggak bahagia. Atau teman-teman yang sudah nonton ini ya, yang lagi booming, misal apa namanya, Squid Game itu ya, kan ada percakapan di episode terakhir soal orang yang sangat kaya ya, ngomong kepada yang menang itu ya, ditanyakan bahwa ternyata orang yang sangat kaya pun dia itu sama-sama boringnya dengan orang-orang yang punya duit gitu. Padahal banyak orang di dunia ini yang pengen kaya gitu, pengen menimbun sebanyak-banyaknya value ya, surplus value ya, atau keuntungan bagi mereka supaya mereka bisa kaya. Tapi ketika mereka sudah benar-benar kaya, use value dari apa yang mereka timbun itu merasa kosong. Jadi mereka tidak benar-benar bisa mengisi kebahagiaan mereka. Makanya ada pepatah bilang bahwa kaya itu belum tentu bahagia gitu ya. Maksudnya itu sebenarnya mereka paham soal teori soal use value dan exchange value gitu. Dan tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Nah, itu tuh maksudnya gitu. Jadi walaupun kamu mau beli barang mahal pun, nah itu tuh belum tentu itu membuat kamu bahagia. Contoh lainnya tadi ya, compare baju yang saya pakai harga 100.000 lah paling mahal dengan mungkin Hypebeast yang dia bilang yang mau beli ya baju dengan bahan yang sama hanya dengan ada brandnya itu, merek Supreme misalnya, itu tuh dengan harga 1 juta atau 2 juta. 1 juta sama 2 juta tadi jika di-compare dengan exchange value itu tuh kan nggak relate ya. Jadi misalnya di sini 1 baju Hypebeast, di sini kan pasti ada banyak, bisa jadi puluhan atau ratusan baju ya, supaya harganya bisa compare. Tapi ternyata kok bisa terjual semahal itu, gitu ya. Kenapa? Karena orang itu merasa bahwa dengan membeli itu dia bisa jadi mungkin lebih keren, atau mungkin status sosialnya jadi lebih tinggi daripada teman-temannya.
Nah, status sosial ini itu tuh sebenarnya karena perbandingan dengan value yang lain, itu tuh sebenarnya exchange of value aja hubungan antara itu. Jadi hubungan manusia dan manusia itu akhirnya bisa dilihat dari seberapa orang itu memiliki barang gitu ya. Jadi bisa ditentukan dengan itu. Contohnya orang yang tidak punya motor aja nanti mungkin akan dianggap lebih buruk daripada orang yang punya mobil. Atau orang yang punya iPhone 13 gitu ya, merasa dia lebih pede ngomong sama orang yang mungkin HP aja mungkin tidak punya. Atau kita bisa melihat kenapa kok akhirnya orang yang kaya itu bisa ngerasa kok kayak bener ya setiap omongannya itu ya gara-gara dia kaya. Kan teman-teman lihat ya mungkin di TV zaman sekarang ini terutama infotainment ya, ketika ada sebuah isu di masyarakat, itu tuh bukan orang yang benar-benar expert yang dicari, tapi orang-orang yang ya misalnya kayak orang-orang yang tidak benar-benar ekspor atau bahkan orang kaya akhirnya menurut kamu gimana soal ini? Padahal belum tentu dia punya punya keahlian itu. Tapi karena dia dianggap mungkin lebih, karena dia kaya ya, dia dianggap mungkin lebih gini. Atau di dalam, mungkin Aman lebih tahu ya, dalam perspektif hukum mungkin ya, kenapa kok hukum agak tumpul gitu kalau misalnya berhadapan sama orang-orang kaya daripada orang-orang yang miskin, karena Aman adalah mahasiswa hukum ya. Ya mungkin karena itu tadi ya, ternyata secara tidak langsung ya, ini teorinya ya, tapi kan kenyataannya atau contohnya kan kita bisa lihat secara tidak langsung, ternyata mungkin hukum juga bisa paham gitu ya, kenapa yang kaya itu kok kelihatan lebih wah gitu ya daripada orang yang miskin, atau mungkin harus lebih diwaspadai atau harus lebih dihormati daripada orang yang tidak punya apa-apa. Sebenarnya itu adalah hubungan ini aja sih, hubungan manusia dari commodity fetishism ini. Oke. Karena kita ada yang ingin ditanyakan dulu soal commodity and value, kalau nggak ada nanti kita masuk ke surplus value and surplus labor. Agak sedikit gimana, sulit atau asing kalau menurut saya ya, mungkin untuk teman-teman prodi HI mungkin agak sedikit asing. Cuman ini karena kayak saya bisa bilang ini ya, karena mungkin agak lebih sedikit bisa dipahami karena contoh-contohnya nanti mungkin sangat dekat dengan teman-teman, jadi saya rasa nggak terlalu sulit, walaupun mungkin secara istilah sulit ya. Nah, apa itu surplus value dan surplus labor? Surplus value dan surplus labor ini bahasa Indonesianya keuntungan, kalau teman-teman nggak tahu. Untungnya itu dari sini. Orang-orang dapat untung itu dari sini, gitu. Atau profit, sebenarnya bukan profit juga sih, tapi dari profit itu ya, profit itu kan keuntungan, tapi yang menyebabkan profit itu terdiri dari surplus value and surplus labor ini. Apa surplus value? The excess of value produced by labor of workers over the wage they are paid. Surplus labor performed in excess of the labor necessary to produce the means of livelihood of the worker. Maksudnya ini ya maksudnya. Kita akan ngebahas ini, tapi nanti dulu. Kita sebelum membahas ini, kita perlu tahu dulu soal bagaimana, ini kan sebenarnya produksi, atau salah satu aspek dari produksi. Jadi bagaimana sebuah komoditas itu diproduksi. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu bagaimana komoditas dalam perspektif produksi itu terlihat. Nah, ini teman-teman lihat, M ini money ya, duit atau modal ya. C ini dijadikan komoditi, M yang satunya ini adalah M aksen, artinya adalah money yang lebih banyak daripada money yang sini. Jadi M ini adalah uang ya, dibuat menjadi komoditas. Komoditas ini akhirnya dijual lagi untuk akhirnya mendapatkan uang yang lebih banyak. Logikanya, kenapa uang yang di sini itu lebih sedikit daripada uang yang ada di sini? Otomatis kan komoditasnya ada beberapa hal yang diubah gitu ya. Komoditas itu bisa juga diartikan sebagai sebuah hal yang bernilai, atau sebuah hal yang bisa dijual, itu namanya komoditas. Semua hal yang bisa dijual itu komoditas.
maka perlu untuk kita jabarkan lagi, ya. Ini adalah perspektif Karl Marx ya, MCM ini ya, money, commodity, money ini ya, di mana uang ini itu ya dibuat untuk membeli sebuah barang yang atau membuat sebuah barang untuk akhirnya dijual kembali. Gitu. Misal kamu jualan buat mie gitu ya untuk dijual gitu. Jadi kamu memasak mie, menaburkan topping-topping gitu untuk akhirnya dibuat di packing secara bagus untuk akhirnya dijual. Uang yang kamu buat untuk memproduksi mie ini otomatis akan lebih sedikit daripada uang yang kamu jual untuk membuat mie ini. Dan bandrol mie itu harganya misal sebesar 15.000. Nah, uang 15.000 ini pasti ya, ini terdiri dari ya modal kamu untuk membuat mie, usaha kamu untuk membuat mie, dan mungkin waktu kamu untuk membuat mie juga. Nah, akhirnya ini coba kita deskripsikan ini ya, komoditas ini. Komoditas ini coba kamu deskripsikan menjadi, kita jabarkan ya, menjadi ini ya. Ini jauh lebih sulitnya. Jadi uang di sini ya, masuk ke proses produksi. Proses produksi ini, komoditas ini yang terdiri dari MP dan LMP ini means of production, ya. Jadi kamu membuat, kalau contoh mie tadi ya, berarti ya kamu ya harus membeli pancinya dulu mungkin, atau gunting mungkin untuk memotong bumbunya, atau pisau untuk memotong sayurannya atau toppingnya. Itu adalah means of production. Sama labor. Labor ini adalah usaha dan waktu kamu untuk membuat mie tersebut. Ya. Akhirnya dengan modal ini, komoditas ini itu adalah mie yang kamu beli, atau kalau misalnya mau murah lagi ya kamu buat itu dari starch, terus toppingnya, itu ya masuk ke produksi, ya akhirnya jadilah satu porsi mie yang enak ya, harga 15.000. Akhirnya ini kamu mendapatkan keuntungan dari sini. Ya, ini jangan lupa exchange value yang ada di sini. Tadi kan saya bilang exchange value. Menurut Karl Marx ya, means of production ini ya, setiap kamu membeli sebuah alat untuk memproduksi, itu tuh alat dari nilai dari alat tersebut itu tuh lama-lama akan berkurang ya, karena dia sudah terkonvert atau terpakai untuk membuat produksi itu. Contohnya, misal pisau kamu buat pertamanya lancip, kamu buat motong-motong topping mie kamu, sampai akhirnya dia semakin lama semakin numpul dan kamu harus maintain ya, atau membeli baru pisau tersebut atau panci tersebut, atau menginvestasikan lagi untuk maintenance dari pisau tersebut atau panci atau apapun alat produksi itu, ya. Itu pasti. Jadi ada investasi untuk dia menjaga, merawat alat produksi tersebut, karena semakin dipakai, otomatis value-nya dia akan semakin turun, ya. Nah, ini akan masuk ke produksi. Produksi ini akan mendapatkan komoditas yang baru, komoditas yang barang jadi lah kalau misalnya bahasa mudahnya ya. Kalau ini komoditas ini barang mentah, ini jadi barang jadi yang punya added value-nya menjadi uang yang jauh lebih banyak daripada kita hanya menjual barang yang mentah. Itulah sebenarnya esensi dari produksi. Ya, di dalam produksi ini, dalam perspektif sebentar ya. Oke, dari perspektif produksi ini teman-teman ya, kan tadi kita lihat ada labor ini, kita akan ngebahas soal labor ini.
atau labor power ya, atau tenaga kerja dari buruh yang misalnya dibutuhkan untuk membuat produksi ini. Kalau misalnya kamu sendiri yang membuat, ya otomatis kan kamu mengapresiasi dirimu sendiri dengan mungkin berjalan-jalan. Tapi kalau misalnya kamu memang sudah punya karyawan lah ya, otomatis kan kamu membayar karyawan itu, ya kan? Nah, dari perspektif Karl Marx ya, apa yang dibayarkan itu tuh sebenarnya lebih sedikit daripada apa yang benar-benar dikerjakan oleh buruh itu sendiri gitu. Contohnya ini, dalam waktu 8, buruh punya waktu 8 jam ya bekerja gitu. Nah, untuk membuat sebuah mie ya, sebenarnya buruh itu ini otomatis dihitung dari banyaknya buruh ya. Misal 8 jam pekerjaan ini, misal ada 10 buruh, dan 10 buruh ini untuk membuat target mereka, misal membuat 40 TV, itu tuh dia hanya membutuhkan mungkin sekitar 3 jam necessary labor time. Necessary labor time ini apa? Necessary labor time ini adalah working day necessary for production and maintenance of labor power. Jadi adalah waktu yang dibutuhkan buruh untuk bisa membuat sejumlah produksi komoditas yang ditentukan. Misal kita ingin menjual seminggu 1.500 pack mie ya, 1.500 pieces mie gitu ya. Jika kita punya 10 labor, otomatis katakanlah mereka bisa membuat 1.000 mie itu dalam waktu 3 jam per hari gitu. Nah, kalau misalnya mereka bisa menepati ini necessary labor time ini, otomatis para kapitalis atau para pemilik modal Bu ya, atau break even point-nya di situ gitu. Dia tidak mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena pekerjaan dari buruh ya, itu tuh memerlukan waktu, kalau di sini 8 jam, kalau di sini 7 jam untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya mereka. Tapi karena mereka dikontraknya per bulan ya, dan mungkin dalam waktu 12 jam ini mereka mungkin disuruh ngelembur atau apa, nah ini merupakan keuntungan dari kapitalisme itu sendiri. Maksudnya jika dihitung berdasarkan waktu jam orang bekerja, misal satu orang bekerja itu bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 7 jam, misal ya, dari 8 jam dia bekerja. 1 jam bekerja itu dia tidak otomatis dia tidak pulang, tidak selesai, tapi dia akan tetap menepati 8 jam pekerjaan itu untuk akhirnya bisa mendapatkan surplus kapital dari adanya pekerjaan itu. Nah, kalau teman-teman lihat di pertambangan ya, kalau misalnya teman-teman nanti bekerja di pertambangan, teman-teman bekerja itu sudah dihitung berdasarkan produktivitas teman-teman itu sudah dihitung berdasarkan menit atau detik gitu. Nah, ini yang juga ini akhirnya adalah implementasi paling konkret dari adanya surplus labor dan surplus time ini. Kenapa surplus labor dan surplus value ini? Kenapa? Semakin dalam waktu 8 jam itu, semakin dia produktif ya, itu akan semakin menguntungkan para kapitalis gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kapitalisme itu hanya mentargetkan 7 jam dia bekerja, itu tuh dia sudah mendapatkan hasil yang setara gitu ya, atau exchange value-nya itu tuh sudah cukup untuk membayar tenaga dari buruh ini ya. Tapi karena buruh ini dikontrak dengan waktu 12 jam, dan maka buruh ini juga harus bekerja 12 jam ini. Nah, ini merupakan selisih keuntungan dari pekerjaan buruh yang didapat oleh para kapitalis. Gitu. Makanya menurutnya Karl Marx itu, buruh itu sebenarnya tidak benar-benar dibayar dengan harga semestinya gitu. Karena kalau misalnya dia dibayar dengan harga semestinya dari produktivitas dia bekerja, maka kapitalisme nggak bakalan untung. Adanya juga habis untuk membayar sejumlah buruh dan produktivitas. Nah, surplus inilah yang akhirnya menjadi keuntungan. Kalau di negara berkembang atau di produksi manufaktur atau UKM lah ya, UMKM ya, menengah ke bawah, itu tuh
surplus labor time ini atau waktu dari buruh, produktivitas buruh yang memang tidak dibayar oleh kapital ini itu sangat sedikit. Jadi sebenarnya masih bisa ditolerir gitu ya. Maksudnya dia tidak bekerja terlalu banyak dan eksploitasinya itu saya bilang eksploitasi itu sebenarnya tidak terlalu terlihat gitu ya. Nah, yang berbahaya ini saya mau lihat ini. Nah, di tahun 1973 ya, ini kita bisa lihat ya, jumlah sebelum tahun 1973 yang merah ini adalah gaji ya, yang biru ini adalah produktivitas dari buruh. Sebenarnya dari sebelum tahun 1973 itu tuh dia berjalan beriringan gitu. Jadi maksudnya semakin buruh ini dia produktif, semakin dia digaji lebih banyak. Itu menurut saya fair gitu ya. Tapi setelah tahun 1973 produktivitas semakin besar. Kenapa produktivitas semakin banyak? Karena adanya automatisasi dan adanya investasi untuk machinery ya, untuk membuat mesin supaya produktivitas jadi semakin bertambah. Tapi rate of wage ya, yang ini adalah gaji. Gaji itu tuh hanya akhirnya berjalan stagnan. Ini meaning apa? Ini berarti bahwa semakin ke sini buruh itu semakin tidak dibayar dengan semestinya gitu. Jadi the amount of time they spare ya, jadi waktu yang mereka butuhkan untuk membuat sesuatu itu tuh tidak dibayar sebagaimana mestinya. Sehingga apa? Sehingga keuntungannya, otomatis keuntungan yang dimiliki oleh orang kapital itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena the working time yang memang diberikan atau dicurahkan oleh buruh setiap harinya itu tuh semakin banyak yang tidak dibayar. Nah, ini dinamakan surplus labor ya, atau surplus tenaga kerja ya, yang ini nanti terekstraksi ya menjadi surplus value atau keuntungan ya, yang didapatkan oleh kapital terhadap waktu dan tenaga buruh yang tidak dibayar oleh mereka. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan keuntungan itu sendiri ada. Kalau teman-teman punya usaha, nanti teman-teman bisa lihat bahwa kalau misalnya kamu punya tenaga kerja 5, itu otomatis kamu akhirnya mencari keuntungan yang lebih besar daripada usaha mereka yang mereka curahkan untuk pekerjaan itu. Mereka mau ya, karena apa? Karena mereka merasa dengan uang segitu mereka sudah bisa mereproduksi labor power mereka ya. Mereka sudah bisa makan, sudah bisa hidup, sudah bisa punya rumah kontrakan yang nyaman, sehingga labor power mereka ya, atau tenaga kerja mereka itu tuh bisa di-restore gitu. Ini saya balik lagi ke bagannya. Nah, ini maksudnya reproduction of labor power ini. Ya, reproduction of labor power ini merupakan gaji yang mereka dapatkan gitu. Dengan gaji tersebut mereka bisa hidup layak, mereka bisa hidup dengan baik, mereka bisa punya anak, punya keluarga, bisa menyekolahkan anaknya, bisa hidup bahagia. Ya, itu karena gaji yang mereka dapatkan. Tapi tetap kalau misalnya teman-teman lihat ya, ternyata memang ada gap yang sangat signifikan gitu ya, dari produksi yang mereka buat setiap harinya dan juga amount of money yang mereka dapatkan atau take home pay yang mereka dapatkan. Jadi cenderung stagnan gitu. Sehingga apa? Sehingga bisa dilihat secara kasat mata ya, bahwa produksi dari komoditas itu semakin banyak karena produktivitasnya semakin banyak, dan juga semakin banyak amount of time per day dari buruh yang sebenarnya tidak dibayar. Nah, kalau misalnya dari ini ya teman-teman ya, dari perspektif ini berkaitan dengan reproduction of labor of power tadi ya, berkaitan dengan gaji tadi ya, atau bisa mendapatkan buruh murah ya, itu adalah salah satu hal yang menjadi pemikiran
para kapitalis juga. Maksudnya apa? Maksudnya bisa nggak sih kita mendapatkan harga buruh yang lebih murah gitu? Kalau harga buruh yang lebih murah kan otomatis dia bisa memaksimalkan produktivitas dari buruh, tapi dia bisa mengurangi gaji yang memang diminta oleh buruh tersebut. Itulah yang akhirnya leads to ya banyak sekali imperialisme zaman dulu ya yang melihat bahwa harga di sana, komoditas di sana jauh lebih murah, atau buruh di sana itu tuh juga bisa dibayar jauh lebih murah. Nah, dari perspektif simple seperti ini saja kita bisa melihat berbagai permasalahan sosial yang ada di dunia ya, seperti imperialisme. Imperialisme itu juga sebenarnya pemikirannya dari pemikiran simpel yang ada yang kita bahas ini gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita bisa mereproduksi labor power ya, atau kita bisa membuat sebuah pabrik di mana buruh itu tuh bisa digaji dengan harga kecil, dengan harga yang murah, tapi mereka tetap bisa hidup dengan bahagia gitu. Makanya beberapa transnational organization atau organisasi transnasional dunia itu tuh rela untuk jauh-jauh membuat brands ya, maksudnya membuat cabang itu tuh di negara dunia ketiga gitu. Misal kayak KFC yang ada di Amerika dan KFC yang ada di Indonesia ya, mereka bisa menjual komoditasnya dengan harga yang relatif sama, tapi dengan gaji yang mereka keluarkan jauh lebih sedikit. Kenapa? Karena di Amerika ya production of labor power ya. Jadi bagaimana seorang buruh itu mencukupi kebutuhan hidupnya itu tuh jauh lebih mahal daripada seorang buruh itu mencukupi kebutuhan hidupnya di Indonesia. Katakanlah butuh $25 per hari untuk seorang buruh itu bisa hidup enak di Amerika, sedangkan di Indonesia ya $25 itu bisa untuk misal seminggu, gaji seminggu. Jadi mereka rela untuk bisa membuka cabang di jauh-jauh di negara dunia ketiga karena harga buruh lebih murah. Harga buruh lebih murah itu akhirnya membuat keuntungan mereka jauh lebih profitable, jauh lebih tinggi gitu. Yang meaning ya, yang berarti juga bahwa makin banyak waktu tenaga buruh yang tidak dibayarkan oleh para kapitalis. Sampai sini yang ingin ditanyakan. Nah, itu adalah definisi dari eksploitasi itu sendiri. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini dulu? Halo? Masih ada semua kan? Masih bisa mengikuti? Silakan ditanyakan ya kalau misalnya masih bingung, monggo ditanyakan. Nah, nanti yang akan kita bahas selanjutnya ini saya sampai jam berapa ya? Apa udah ya? Sampai jam 13.30 ya harusnya. Oh, ini 2 menit lagi nih berarti ya Mas. Nanti di pertemuan berikutnya akan ada hubungannya ya, produksi tadi ya dengan kompetisi gitu. Jadi kalau tadi masih dari perspektif produksi ya, production of komoditinya, besok akan ada hubungannya dengan kompetisi. Jadi ada tendensi ya yang di sistem kapitalisme di mana semakin kesini atau semakin lama kapitalisme itu diaplikasikan, itu tuh profit dari seorang atau sebuah owner, maksudnya profit dari orang-orang kapitalis itu jauh lebih menurun gitu. Jadi kalau menurutnya Karl Marx ya, kenapa kok dia bilang bahwa
kehancuran kapitalisme itu inevitable ya, atau tidak bisa dielakkan lagi, yaitu karena berbagai tadi itu ya, berbagai konsep-konsep tadi itu. Nah, ini hampir sama seperti tadi, cuma nanti ada tambahan, yaitu satu determinan lagi atau satu variabel lagi, yaitu competition atau kompetisi. Jadi mereka harus memaintain kompetisi supaya memaintain harga mereka tetap murah, supaya komoditas mereka itu tetap laku di pasaran. Tapi itu akan saya terangkan di pertemuan berikutnya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Pusing.